Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang activity cost behavior and activity based product costing. Pertama-tama, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri dengan NPM 19101048 Cikwita Salsabila. Kemudian ada teman saya NPM 19101048 yaitu Rizky Fauzi, dan teman saya Fidiatul Mas Amah NPM 1910104140. Yang pertama kita bahas adalah cost behavior dulu atau perilaku biaya. Sebenarnya perilaku biaya itu apa? Perilaku biaya itu adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost, variable cost, dan biaya semi variable. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap, meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatannya. Tapi pada biaya tetap persatuan tetap akan berubah karena kan terdapat perubahan sisi volume aktivitas. Variable cost atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Nah, seperti biaya bahan baku. Yang ketiga, ada biaya semi variabel. Nah, kalau biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap tetapi juga ada unsur variabelnya, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Terdapat 3 metode untuk memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel dari biaya semi variabel. Yang pertama itu ada metode tinggi rendah, yang kedua ada metode scatter plot, dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. High and low point method atau metode tinggi rendah. Metode ini memisahkan biaya variabel dengan biaya tetap dalam periode tertentu dengan mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dan titik terendah. Tetapi ada keunggulan dan kelemahannya. Kalau keunggulannya itu metode ini sangat sederhana, mudah dihitung dan dipakai, tapi kelemahannya kurang teliti dan cermat karena hanya didasarkan pada 2 tingkatan kapasitas ekstrim, yaitu yang tertinggi dan yang terendah. Tingkatan kapasitas lain itu tidak dipertimbangkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh high and low point method. Pada data Arnold's perusahaan tidar, terdapat jam mesin yang paling tinggi 8.000 jam pada bulan Juni dan terendah 5.000 jam pada bulan Maret, seperti data yang telah kami paparkan. Untuk memisahkan elemen biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, yaitu dengan menghubungkan perubahan antara jam mesin tertinggi dengan jam mesin terendah dalam kegiatan dengan perubahan biayanya yang terjadi. Untuk perhitungannya yaitu jam mesin tingkat aktivitas tertinggi mesin pada bulan Juni yaitu 8.000 jam dengan biaya pemeliharaan $9.800. Kemudian tingkat aktivitas terendah pada bulan Maret yaitu 5.000 jam dan biaya pemeliharaannya yaitu $7.400. Dengan demikian perubahannya pada aktivitas yaitu 3.000 jam dan biaya pemeliharaannya yaitu $2.400. Untuk menghitungnya yaitu terdapat rumus biaya variabel adalah perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas, yaitu $2.400 dibagi 3.000 jam. Hasilnya adalah $0,8 per jam mesin. Jadi, untuk biaya pemeliharaan biaya variabel per unit adalah $0,8. Dengan ini, dapat digunakan untuk menghitung elemen biaya tetap.
Perhitungannya adalah biaya tetap sama dengan total biaya dikurangi biaya variabel, yaitu $9.800 dikurangi $0,8 dikali 8.000 jam mesin. Hasilnya adalah $3.400. Metode titik tertinggi dan terendah sangat sederhana dan mudah dilakukan, tetapi banyak mengandung cacat karena hanya menggunakan 2 titik saja. Umumnya, 2 titik tidak cukup menghasilkan hasil yang akurat dari dalam analisis biaya. Selanjutnya, periode yang tidak biasanya rendah atau tinggi dapat mengakibatkan ketidakakuratan hasilnya. Rumus biaya yang diestimasi hanya dengan menggunakan data dari periode yang memiliki biaya abnormal akan menyebabkan kesalahan dalam menyajikan hubungan biaya yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah metode scatter plot. Metode grafik statistikal atau statistical scatter graph method adalah metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari metode ini dibandingkan dengan metode titik tertinggi dan terendah serta metode biaya bersiap adalah metode grafik statistik lebih teliti karena semua variabel N atau bulan telah diperhitungkan. Sedangkan kelemahan metode grafik statistik adalah kurang ilmiah karena penarikan garis B dapat berbeda antara orang tertentu dibandingkan orang lain, atau oleh orang tertentu tetapi waktunya berbeda. Meskipun dengan menggunakan data kapasitas klan biaya yang sama, jadi sifatnya subjektif. Langkah-langkah pembuatan grafik statistikal. Yang pertama adalah membuat denah atau grafik statistikal. Garis tegak lurus atau vertikal disebut sumbu Y menunjukkan tingkatan besarnya biaya. Garis mendatar atau horizontal disebut sumbu X menunjukkan tingkatan kapasitas atau kegiatan. Yang kedua adalah memasukkan biaya setiap bulan pada grafik statistikal. Biaya per bulan digambarkan pada grafik sesuai dengan besarnya dan tingkatan kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah ditarik garis B atau biaya, dan semua titik-titik biaya ditarik garis lurus melewati di tengah titik-titik tersebut sampai memotong sumbu Y. Garis tersebut garis B atau total biaya. Kemudian yang keempat adalah menentukan besarnya total biaya tetap atau A per potongan garis B atau biaya dengan sumbu Y. Dianggap atau menunjukkan besarnya total biaya tetap atau A. Perpotongan dengan sumbu Y ditarik garis ke kanan secara horizontal atau mendatar adalah garis A, menunjukkan total biaya tetap. Yang kelima adalah menentukan besarnya biaya variabel satuan atau B. Besarnya biaya variabel satuan adalah B sama dengan Y min An atau B sama dengan Y min AX. Biaya variabel satuan menunjukkan kemiringan atau slope grafik B atau total biaya. Dan yang terakhir adalah menentukan persamaan anggaran fleksibel. Setelah A dan B diketahui, dapat disusun persamaan anggaran fleksibel per bulan atau per tahun, yaitu Y sama dengan A plus BX. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil dianggap lebih objektif dan lebih cermat dalam mengukur garis regresi daripada metode scatter graph karena metode kuadrat terkecil menggunakan pendekatan matematis. Untuk menentukan garis regresi daripada menggunakan pendekatan visual ataupun hanya sekedar menghubungkan titik tertinggi dan terendah dalam grafik, titik seperti metode tertinggi dan terendah, metode kuadrat terkecil memperhitungkan seluruh data ketika menghitung rumus biaya. Persamaan garis lurus yang digunakan dalam metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A plus BX. Y itu sendiri adalah variabel tidak bebas atau total biaya campuran. Kemudian A itu adalah garis intercept vertikal atau total biaya tetap. Kemudian yang B
B itu adalah slope garis atau tarif biaya variabel. Kemudian X itu sendiri adalah variabel bebas atau tingkat kegiatan. Rumusnya sudah ada di samping ya. Contoh dari rumus yang di atas. Dengan diketahui A dan B, maka dapat dihitung reparasi dan pemeliharaan yang variabel dan tetap. Contohnya yaitu biaya variabel adalah 90 per jam mesin atau 0,09 kali 1000. Kemudian biaya tetap yaitu 205 per bulan. Maka cara menghitungnya yaitu bila dimasukkan dalam fungsi linear biaya tersebut adalah yang rumus yang tadi Y sama dengan A plus BX. Jadinya Y sama dengan 205.000 ditambah 90X. Ukuran yang digunakan sebagai dasar perhitungan antara lain yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, jumlah bahan baku yang digunakan. Kekurangan metode ini berkaitan dengan waktu dan sumber daya manusia, membutuhkan waktu agar lama dalam perhitungan dan sumber daya manusia yang memadai. Kemudian, contoh yang rumus yang sebelahnya yaitu seperti tabel di samping ini. Bisa dilihat sendiri ya. Kemudian unit cost. Unit cost adalah biaya per unit pada tingkat produksi. Unit cost disebut juga dengan biaya rata-rata yang merupakan total cost dibagi jumlah produksi. Total cost adalah jumlah total biaya tetap dan variabel pada tingkat produksi tertentu. Biaya per unit atau unit cost atau biaya rata-rata average cost adalah biaya produksi total, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dibagi jumlah unit output. Kemudian contohnya yaitu diketahui biaya tetap yaitu 100.000, biaya variabel 500 per unit, dan jumlah produksi yang dihasilkan yaitu 1000 unit. Yang ditanyakan adalah tentukan besar biaya total dan biaya per unit. Jawabnya yaitu diketahui Q adalah 1000, kemudian FC yaitu 100.000, kemudian VC sama dengan 500 dikali 1000 sama dengan 500.000. Yang ditanya adalah TC dan AC. Penyelesaiannya yaitu TC sama dengan VC ditambah FC sama dengan 500.000 ditambah 1000 sama dengan 600.000. Kalau yang AC sama dengan TC per Q, maka 600.000 dibagi 1000 sama dengan 600. Jadi biaya per unit atau unit cost atau biaya rata-rata average cost adalah 600 per unit dan biaya totalnya adalah 600.000. Kemudian activity based costing. Activity based costing atau ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tertentu untuk produk. Sistem activity based costing mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Kemudian metode ABC ini pertama-tama menetapkan biaya untuk kegiatan yang merupakan penyebab sebenarnya dari overhead. Kemudian menetapkan biaya kegiatan. Kegiatan itu hanya untuk produk-produk yang sebenarnya menuntut untuk melakukan kegiatan. Kemudian dengan ABC, perusahaan akan menghitung biaya sumber daya yang digunakan dalam setiap kegiatan ini. Selanjutnya, biaya masing-masing kegiatan akan diberikan hanya untuk produk yang menuntun kegiatan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.